Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi sistem pencarian atau browser itu juga penting untuk ada di dalam sebuah sistem, karena tanpa ada sistem pencarian akan susah. Seperti kalau saudara punya internet, browser atau pencari data itu sangat penting, karena mula bukanya penggunaan internet dari situ. Untuk kepentingan user ya, browser ini untuk kepentingan user, pemakai ya. Nah, kita harus sediakan sistem pencarian data yang baik sehingga kita bisa, semua user itu bisa memperoleh data yang dibutuhkan ya. Nah, browser ini hanya bisa untuk mencari data yang sudah ada ya. Data yang belum ada ya nggak bisa dia nyari di internet itu. Nah, data yang belum ada itu yang nyari adalah administrator database yang menyediakan data itu, nanti dimasukkan baru ke database, baru bisa dicari ya. Yang namanya browser itu hanya untuk mencari data yang sudah ada di dalam database. Kalau pencarian data yang sifatnya eksternal di luar database itu tugasnya ya nanti ada pengelola sistem informasi itu. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya sistem browser itu harus bagus ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem manajemen database ya. Kita punya database itu harus dikelola dengan baik ya. Artinya di manage maksudnya ya. Bagaimana mengatur dan mengolah arus data informasi. Siapa yang nanti ada pembagian, siapa yang jadi manajer yang mengolah database itu juga harus ditentukan. Kalau bukannya prosedurnya atau dikenal dengan SOP dari pencarian informasi, penggunaan informasi, ya kan, penambahan informasi, ya kan, akses informasi itu semuanya harus diatur supaya nanti tidak ribet. Ya. Itulah yang ngatur adalah database administrator, nanti ya ada namanya database administrator tadi ya. Yang di atas tadi ada administrasi ya. Nah, ada sistem administrasi itu termasuk dalamnya ada administrator. Nah, sistem manajemennya ini nih ditentukan di sini. Nah, ini semuanya ada ilmunya ya, bagaimana database manajemen itu harus dilakukan ya, supaya baik itu ada ilmunya, saudara bisa belajar. Ya, kalau mau belajar memang sistem informasi lebih detail, lebih mendalam, memang harus di fakultas sistem informasi ya, atau fakultas komputer ya, atau di sekolah tinggi ilmu komputer memang ya. Tidak bisa, kalau di manajemen yang kita pelajari ya hanya umumnya saja, yang secara umum. Spesifik, makanya kita membutuhkan kadang-kadang untuk sistem informasi yang canggih, kita membutuhkan administrator ini orang yang ahli dalam bidangnya. Oke, jadi itulah komponen-komponen yang harus ada. Nah, jadi sekarang ini komputer sudah berbasis komputer yang saya jelaskan tadi, informasi itu sudah berbasis komputer, yang namanya SIM atau mau nggak mau harus sudah berbasis komputer. Nah, ini sudah dimulai tahun 60-an ya. Ya, sistem informasi berbasis komputer ini yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan itu sudah kita mulai akhir tahun 60-an ya. Akhir tahun 60-an itu berarti menjelang tahun 70 ya. Nah, saya sendiri baru belajar komputer tahun 85 dulu ya, tahun 85. Waktu lain baru eta mah sebelum lahir. Iya, curang. Pinky apa itu? Ngobrol apa itu? Matiin kalau nggak perlu ya. Jadi intinya pada tahun itu di dunia ini, terutama di tempat negara-negara asal komputer itu ditemukan, sudah mulai digunakan komputer. Ya, komputer tentu saja diciptakan jauh sebelum itu ya. Komputer tahun 60-an itu masih mungkin sebesar lemari ya. Saya pernah melihat komputer itu yang tahun 85 yang saya pakai untuk belajar itu untuk kepentingan belajar komputer yang paling rendah ya, paling awal itu ya sudah segede meja tulis itu ya komputernya ya, mungkin paling tidak setengahnya itu tebel gitu kan. Laptop belum ada waktu itu kan. Nah, enggak. Dan memang masih susah waktu itu ya, belajar komputer masih susah, akses komputer juga masih susah.
Jadi tidak semua orang tidak seperti sekarang, orang bisa beli komputer lalu membaca manual sebentar, bisa buka komputer langsung bisa mengoperasikan. Zaman itu mengoperasikan komputer aja itu harus kursus, ya. Jadi itu yang terjadi pada sistem komputer ya, yang lama ya, sistem komputer yang lama itu seperti itu. Nah, tahun 60 itu pada dasarnya sudah ada sistem komputer yang sudah memenuhi standar atau kriteria time sharing komputer namanya. Jadi komputer itu sudah bisa di-share. Di-share itu dibagi kan. Maksudnya tidak hanya orang-orang ahli dalam sistem informasi saja yang bisa menggunakan komputer, tapi juga oleh user-user yang lain. Tapi tentu saja pada waktu itu di Indonesia memang belum ada tahun 60-an atau menjelang tahun 70-an itu ya. Karena itu masih ada di negara-negara asal komputer itu berada. Tapi di sana sudah mulai berkembang komputer-komputer yang digunakan. Nah, di negara-negara yang seperti Indonesia mungkin itu di atas tahun 70 atau tahun 80-an. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya tahun 85 itu baru kursus komputer, artinya saya tidak bisa menggunakan komputer itu dengan baik tanpa kursus, artinya itu masih susah. Berarti saya harus jadi spesialis komputer dulu ya untuk bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Nah, mungkin bisa saudara sedikit bayangkan ya pengalaman saya waktu belajar dulu ya. Ketika kita menghidupkan komputer itu komputer tidak langsung menampilkan program seperti sekarang ada langsung Windows-nya itu program sistem informasi, enggak. Jadi komputer itu kalau dihidupkan ya ngeblank tuh, masih kosong gitu ya, kayak TV yang baru dihidupkan itu nanti belum ada gambarnya, belum ada tulisannya gitu ya. Nah, untuk ada di tulisannya itu nanti harus di booting namanya, di sistem boot itu pakai sistem operasi. Sistem operasinya itu kalau zaman dulu belum ada di dalam komputernya itu, tapi masih di dalam disket yang berbeda. Jadi nanti komputer itu bisa kita menggunakan sistem informasi apa gitu ya. Kalau kita dulu namanya DOS, kita masukkan tuh DOS itu ya, disket namanya, DOS yang berisi program sistem informasi itu ke dalam, kalau sekarang itu kan CD ya, kalau dulu flash disk ya. Masuk ke situ, baru kita nanti akses dia. Jadi ketika dia sudah akses, maka dia keluar namanya prompt. Prompt itu kalau kita sekarang tuh adalah tampilan muka gitu ya. Yang kemudian di situ ada tulisan biasanya hanya huruf C sama dengan gitu ya. Nah, itu di situ ada tempat kita menuliskan sesuatu untuk memerintahkan kepada komputer. Jadi ketika kita mau menggunakan komputer, kita harus berikan perintah. Tidak bisa seperti sekarang, tinggal klik, klik, klik gitu ya. Setiap kali kita menggunakan fasilitas komputer harus diberikan perintah. Makanya kita dari sistem informasi itu mau memanggil namanya program seperti Word yang ada sekarang, maka kita juga harus memasukkan program Word itu ke dalam komputer yang sudah dikemas biasanya dalam bentuk CD, kita masukkan ke disket yang lain, nanti ada beberapa disk drive gitu ya. Nah, yang satu untuk sistem operasi, yang satu lagi untuk program aplikasinya. Nah, baru kita panggil namanya Word, Excel gitu ya. Kita ketik itu, nggak bisa kita langsung klik-klik gitu ya. Kita ketik. Kalau kita ngetiknya salah nanti dibilangin sama komputer syntax error, salah ketik gitu, dalam bahasa gitu. Kita ngetik ulang lagi gitu. Nah, itu susah itu ya. Susah banget itu waktu itu dibandingkan sekarang jauh gitu ya. Hanya kita kursus itu kadang-kadang sampai bulanan atau tahunan itu kan kalau ingin jadi ahli. Nah, sekarang kita dengan baca buku manual saja kita sudah bisa mengoperasikan komputer yang apa saja ya. Anak-anak SD, anak-anak TK pun kita sudah bisa mengoperasikan gadget itu. Gadget itu kan salah satu bentuk dari komputer ya. Nah, jadi itu contoh ya bagaimana perkembangan komputer yang sekarang ini tentu saja berbeda dengan dulu ya.
Nah, sekarang semakin mudah digunakan, dengan semakin mudahnya digunakan itu, maka komputer bisa jadi sarana untuk menyediakan informasi kepada siapa saja. Sekarang ini saja siapa saja sudah bisa menggunakan komputer, seperti saudara lihat mungkin di fasilitas yang sudah computerized, ya, di instansi atau perusahaan-perusahaan tertentu sudah disediakan layar komputer seperti ATM, contohnya begitu. Itu kan ATM itu juga bentuk komputer itu ya, bentuk bentuk outlet komputer ya, eksternal komputer itu ya, stasiun komputer itu di dalamnya bisa saudara gunakan sehingga bisa melayani apa namanya semua transaksi yang diperlukan di bank seperti mengambil uang, menyimpan uang, ya, mengecek saldo dan sebagainya, transfer dan sebagainya. Tidak perlu lagi dengan pakai orang kan. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan komputer dalam sistem pengambilan keputusan. Saudara bisa, komputer itu bisa memutuskan sendiri boleh atau tidak ngambil dan sebagainya. Biasanya kan kalau ke manual tuh diperiksa dulu, tanyain dulu KTP, tanya macam-macam gitu kan, baru bisa kasih duitnya kan gitu kan. Dengan sistem komputer itu udah bisa secara otomatis dilakukan. Nah, itu contoh dari time sharing. Nah, kalau sudah mau belajar, silakanlah belajar dari sejarah komputer nanti ya. Saya tidak akan mengajari itu karena ini bukan bidang saya nanti, dan nanti ada mata kuliah sendiri. Sudah ada belajar komputer juga ya di semester kedua atau ketiga itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat saja tuh apa yang dilakukan dalam sistem informasi pengambilan keputusan ini ya. Nah, yang mulai pertama-tama itu adalah mengambil elemen-elemen informasi. Jadi informasi itu disimpan di komputer, lalu kita ambil untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Nanti di sini sistem informasi itu hanya jadi penyimpan informasi, yang kemudian informasi itu kapan saja bisa kita ambil sebagiannya. Kita ambil sendiri. Nah, jadi nanti kita nyimpannya itu dalam bentuk informasi. Ya. Nah, informasi ini kita simpan dalam bentuk file-file begitu biasanya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, lalu kita bisa menganalisis semua file. Nanti file-file yang menyimpan informasi itu nanti kita bisa analisis dengan menggunakan program database management, sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang lain selain yang disimpan dalam file-file itu. Ya. Nah, jadi kita bisa memilih mana informasi yang kita butuhkan secara cepat. Contohnya begini, di dalam suatu perusahaan itu kan ada database ya, atau tempat penyimpanan data mengenai karyawan dan data-data yang lainnya ya, data karyawan, umumnya tempat tinggal karyawan, tanggal lahir dan sebagainya. Kan nanti kita kan bisa ketika kita mau memberikan hadiah ulang tahun kepada karyawan, maka kita tinggal minta kepada sistem informasi itu untuk mencari siapa yang nama karyawan yang hari ini ulang tahun. Nah, nanti dengan sudah menuliskan perintah, ya, search gitu ya, apa tanggal lahir gitu ya, hari ini, maka nanti otomatis program database management itu akan menganalisis data itu berdasarkan perintah saudara tadi itu, sehingga nanti akan dipilih nanti nama karyawan yang tanggal lahirnya sekarang. Nah, itulah yang kita sebut analisis. Jadi semua file karyawan itu akan karyawan itu nanti kita simpan dalam file-file sendiri-sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian berkembang lagi, dia tidak hanya sekedar menyediakan informasi, tapi sekaligus membuatkan laporan. Jadi laporannya itu bukan kita buat, tapi yang membuatkan adalah sistem database management. Itu yang namanya sistem query. Jadi kita bisa membuat database berdasarkan database yang ada. Jadi kita bisa membuat laporan berdasarkan laporan yang ada. Laporan dari yang ada di dalam komputer itu nanti kita bisa ambil sebagian atau kita hubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk laporan yang baru dengan format yang telah ditentukan. Kita bisa buatkan formatnya di dalam programnya itu.
Saudara lihatlah sekarang umpamanya ketika saudara mengambil uang di ATM, saudara bisa minta laporannya kan? Berapa duit yang saudara ambil, tanggal berapa, dan sebagainya itu ada laporannya. Maka tinggal saudara minta laporannya. Kalau nggak ada di situ, berarti ya belum bisa dinyatakan. Makanya kalau kertasnya lagi habis, dia akan bilang pada saudara, struk tertulis tidak tersedia. Gitu kan. Karena itu dia sudah menyediakan sistem pelaporan secara otomatis ya. Nggak saudara minta juga, hanya ditawarkan biasanya apakah perlu struk atau tidak kan gitu kan. Perlu bukti atau tidak untuk transaksi saudara di ATM itu. Nah, itu nama menyediakan laporan. Kemudian yang keempat, memperkirakan akibat keputusan. Jadi ketika nanti saudara menghadapi suatu masalah yang kemudian ada pilihan-pilihannya, ada pilihan-pilihan alternatifnya ya, komputer itu akan mencoba nanti menganalisis pilihan-pilihan itu, lalu menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita apa yang terjadi apabila keputusan itu diambil. Baru mengandai ya, jika ini maka akan begini gitu. Jika kita mengambil keputusan yang ini, maka akibatnya akan begini. Umpamanya, jika Bapak menjual barang ini sejumlah ini, maka saudara akan menghasilkan keuntungan segini. Jika jumlahnya begini akan begini begitu terus. Ya. Ya. Itu ada, sehingga nanti kita dibantu oleh komputer itu untuk memilih mana akibat yang paling baik dari keputusan yang ada itu. Nah, pengambilan keputusannya tetap di kita gitu ya. Mereka tidak mengusulkan keputusan, tidak, hanya menganalisis hasilnya saja, akibat dari sebuah data yang informasi yang kita analisis di situ. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, komputer itu, database itu nanti, sistem informasi itu sudah bisa membantu kita untuk mengambil keputusan dengan dibantu oleh komputer untuk memutuskan. Nanti komputer itu sudah mengusulkan keputusan, ini loh keputusan menurut saya, gitu, menurut komputer. Nah, ini nanti saudara akan bisa lihat nanti besok, nanti maaf semester depan kalau saudara kuliah dengan saya, nanti saya akan tampilkan namanya QM, Quantitative Management ya, suatu sistem yang bisa mengambil keputusan gitu ya. Ya. Nanti secara teoritis juga dibahas bagaimana mengambil keputusan dengan menggunakan metode kuantitatif ya. Nah, lalu kita bisa praktek menggunakan komputer. Ternyata komputer itu bisa seperti kita, yaitu mengambil keputusan. Lalu keputusan itu ditawarkan kepada kita untuk dipakai atau tidak. Terserah ya, itu tetap manusia yang harus memutuskan. Yang komputer mah hanya ini loh keputusan yang terbaik, malahnya teori optimasi. Jadi dia sudah mempertimbangkan segala macam yang ada itu dengan pertimbangan sesuai dengan program yang kita masukkan, maka kemudian dibantu untuk ini keputusan yang terbaik. Kalau yang nomor 4 tadi yang memperkirakan kabinet itu belum ada itu usulan keputusannya itu. Tetap kita yang memilih yang terbaiknya itu. Tapi ini yang kelima ini komputer sudah membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, tapi keputusannya itu sendiri tetap ditawarkan kepada kita sebagai penggunanya, gitu. Ya kan, gitu. Nah, coba perhatikan tuh ya contohnya ya. Tadi kan kita menggunakan ATM. Ketika saudara mau ngambil ATM itu, nanti ATM itu biasanya setelah saudara masukkan PIN, dia langsung menawarkan berbagai macam alternatif atau usulan keputusan, yaitu maunya saudara mau ngambil tunai atau mau transfer atau cek saldo dan sebagainya, kan itu kan alternatif usulan keputusannya, kan begitu kan. Nah, oke, saudara lalu mau mengambil tunai. Begitu ngambil tunai nanti akan ada pilihannya lagi juga, usulan keputusan. Ya, sekian yang diambilkan itu ya. Ya, sekian umpamanya 500, kemudian ada yang 1 juta ya. Dan sebagainya, seperti itu kan ada itu ya, usulan keputusannya. Tapi apa? Yang memutuskan bukan komputer, bukan. Komputer nggak akan, ATM itu nggak akan memutuskan. Tetap saudara yang harus memberikan input untuk memutuskannya. Maka ketika sudah diminta ngambil tunai, mau berapa yang diambil tunai?
Ya, nah, saudara boleh mengambil pilihan yang ada di situ, boleh juga memasukkan keputusan saudara sendiri karena tidak sesuai dengan pilihannya itu. Kalau tidak sesuai dengan pilihannya, saudara bisa perintahkan komputer untuk mengambil uang sesuai dengan jumlah saudara. Contohnya kalau di situ tersedia 500, ya keputusan yang mengambil 500, 1.250.000, padahal saudara pengen ngambil 1.250.000 kan nggak ada di situ. Maka saudara bisa mengambil jumlah yang lainnya. Nah, itu ada pilihan jumlah yang lainnya lalu saudara ketik. Nah, itu artinya saudara lah yang memutuskan tetap. Ya. Atau ketika saudara memilih yang 500 tanpa jumlah yang lain juga saudara yang memutuskan. Sebelum itu saudara putuskan, komputer nggak akan mengambil keputusan. Tapi begitu saudara pilih, nanti komputer langsung keluarkan duitnya kan gitu. Nah, jadi itulah kira-kira bagaimana sistem itu informasi bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, yang keenam itu, nah, komputer itu sudah mengambil keputusan sendiri karena kita sudah serahkan dalam program itu, dia sudah mengambil keputusan sendiri, mengambil keputusan, memilih alternatif yang terbaik, kemudian menjalankan alternatif itu. Contohnya apa? Contohnya ini dalam sistem pembayaran e-tol. Saudara mungkin kalau pernah naik atau parkir atau e-tol, kan sistem parkir yang terbaik sekarang atau e-tol itu, saudara ketika masuk tol, kan saudara nempelkan tuh uang, apa namanya, uang elektronik truk di situ kan, direkam itu. Lalu dia buka. Artinya tidak perlu ada siapapun yang menentukan itu, yang menentukan saudara dibuka atau ditutup palangnya itu adalah komputer itu kan, di situ nggak ada orang yang membukakan. Berarti begitu saudara tempel dia direkam, maka dia langsung memutuskan untuk membuka palang. Begitu juga nanti ketika saudara keluar, lalu saudara tinggal tempelkan saja uang saudara, lalu dia akan mengambil keputusan membuka, lalu saudara jalan kan gitu. Jadi itu sudah otomatis. Kalau sistem yang otomatis itu artinya dia bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Nah, sekarang itu kebanyakan era kita tuh sudah di sini nih. Ya. Jadi kita justru menggunakan komputer itu membantu kita menjalankan keputusan kita juga, selain mengambil keputusan. Oke ya. Jadi itu kira-kira bagaimana perkembangan kecanggihan. Nah, semua kecanggihan itu baru bisa terjadi karena apa? Karena adanya suatu alat atau suatu teknologi yang disebut artificial intelligence dalam bentuk chip yang berisi ALU, ya, Arithmetic Logic Unit, yaitu kumpulan transistor yang membentuk logika matematika, yang sehingga nanti logika matematikanya itu kalau kita masukin program bisa membantu mengolah, menjumlahkan, mengalihkan, menyisihkan dan sebagainya. Sehingga kita dengan alat itu kita bisa buatkan program dalam bahasa mesin, dalam bahasa manusia, terjemahkan ke mesin, lalu kemudian mesin bisa mengolah dan mengambil keputusan. Itulah yang disebut Arithmetic Logic Unit yang menjadi dasar dari AI atau Artificial Intelligence, ya, atau kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan ini, komputer nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Oke, itulah kira-kira garis besar dari sistem informasi. Selanjutnya nanti silahkan saudara dibaca sendiri referensi sistem informasi manajemen yang ada. Nanti saudara pelajari lebih lanjut nanti di semester yang akan datang untuk supaya memahami lebih detail apa itu sistem pengambilan keputusan dengan sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya kalau kemarin kita bahas bahwa keputusan itu bisa diambil oleh sendiri maupun kelompok, maka sistem informasi manajemen ini juga bisa menyediakan keputusan yang berkelompok. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang ini Zoom. Zoom ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk konferensi, ya, untuk pertemuan bersama, dan kita bisa mengambil keputusan bersama dengan menggunakan Zoom. Karena kita bisa menyediakan data, nanti di layar seperti yang sekarang ini saya sediakan data pada saudara, yaitu dalam bentuk buku, dalam bentuk tayangan-tayangan ini, sudah bisa baca semuanya, bisa baca. Lalu berdasarkan apa yang ada di kita kirim tadi, kita bisa ambil keputusan bersama. Inilah dalam bentuk GDSS atau Group Decision Support System, yaitu sarana pengambilan keputusan secara
bersama-sama berkelompok, tidak harus ketemu di dalam satu tempat. Ya, nah, perusahaan kita dengan perusahaan yang dengan cabang di berbagai macam wilayah, kita bisa membuat perusahaan bersama dalam waktu singkat, nggak perlu harus ketemu, menghemat biaya dan sebagainya. Sekarang ini ya sudah nggak perlu keluar transport untuk datang ke kampus, saya sudah nggak perlu, cukup pakai beli pulsa ya, dan sistem internet yang sudah disediakan oleh perusahaan, kita bisa menggunakannya. Kita tinggal beli pulsa aja ya. Nah, kalau perusahaan mau bangun sistemnya itu sendiri juga boleh dengan menggunakan local area network yang ada di dalam perusahaan, sehingga nanti perusahaan antar bagian itu nggak perlu harus ketemu, tapi bisa mengambil keputusan secara berkelompok juga bisa. Kalau mau lebih jauh lagi, berarti kita menggunakan WAN namanya ya. Nah, seperti sistem internet ini dia menggunakan WAN, bukan LAN lagi ya. Nah, sebagai sistem jaringannya. Oke, itulah pengambilan keputusan secara kelompok. Perbuatannya ada. Ada pertanyaan? Waktu kita sudah habis ya, karena kita sampai jam 14.30 harusnya ya. Nah, karena itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dan dulu, nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu pengaruh faktor non-rasional. Yang dulu, kita sebelum baca alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.